Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Kurniati Rusli, NIM 90500121042 dari jurusan Perbankan Syariah kelas B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Yang pertama ada giro wajib minimum. Giro wajib minimum disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga, bank atau DPK, merupakan kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Selanjutnya ada fasilitas pembiayaan dan simpanan. Dalam konteks keuangan syariah, di Indonesia fasilitas pembiayaan dan simpanan memegang peran penting dalam mendukung implementasi kebijakan moneter yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas pembiayaan dan simpanan tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, pelaku usaha, serta lembaga keuangan dengan memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, operasi pasar terbuka. Dalam kebijakan moneter kesejahteraan terlihat dari pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, keseimbangan harga dan neraca pembayaran yang tercermin dari pertumbuhan produk domestik bruto. Dalam mencapai tujuan kebijakan moneter tersebut, Bank Sentral meliputi dua sasaran. Sasaran akhir yang biasanya diarahkan untuk mencapai stabilitas harga dan atau pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Selanjutnya ada transaksi repo syariah. Repo adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan agunan SBIS. Transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan harga yang telah ditetapkan lebih dahulu. Selanjutnya ada sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah, SIMA. Sertifikat investasi mudharabah antar bank yang untuk selanjutnya disebut sertifikat IMA adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip mudharabah. Selanjutnya ada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Adapun karakteristik dan persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa dengan menggunakan akad murabahah. Kedua, diterbitkan dalam rupiah. Ketiga, dapat diterbitkan dengan atau tanpa warqat. Keempat, berjangka waktu 1 hari sampai 365 hari. Terakhir, tidak dapat dialihkan kepemilikannya sepanjang belum jatuh tempo. Selanjutnya ada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Adapun karakteristik dan persyaratannya sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa dengan menggunakan akad murabahah. Kedua, diterbitkan dalam rupiah. Ketiga, dapat diterbitkan dengan atau tanpa warqat. Keempat, berjangka waktu 1 hari sampai 365 hari. Terakhir, tidak dapat dialihkan kepemilikannya sepanjang belum jatuh tempo. Selanjutnya, reverse repo SBSN, surat berharga syariah negara, biasa disebut sukuk. Negara adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Dalam praktiknya adalah mekanisme penempatan dana antar bank yang menjadi instrumen kebijakan moneter di Bank Indonesia untuk mengendalikan likuiditas di pasar uang. Selanjutnya ada pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah. Pengelolaan likuiditas berdasarkan prinsip syariah merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam keuangan syariah untuk mengatur dan mengendalikan likuiditas di pasar uang. Dalam praktiknya, serupa dengan alat-alat kebijakan moneter konvensional seperti open market operation, namun diadaptasikan sedemikian rupa agar sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Selanjutnya ada surat berharga syariah negara. SBSN merupakan bentuk derivatif dari surat berharga negara di samping surat utang negara. Surat utang negara sendiri menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya
oleh negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai instrumen kebijakan moneter Islam di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.